Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat hari ini. Coba ibu ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjawab salam ibu sudah dengan semangat. Oke, masih semangat belajar? Masih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya nak ya. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa menurut kita masing-masing berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik, semuanya sudah berdoa ya dengan baik sekali. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan untuk kalian semua. Baik nak, sekarang kita lanjut tadarus ya. Oke, silakan ketua kelas memimpin tadarus hari ini. Sebelum Tadarus. tadarus, mari kita membaca doa menurut kementerian masing-masing berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, oke. Semuanya sudah tadarus ya. Berarti minggu depan ibu minta hafalannya lebih ditingkatkan, lebih baik. Harus percaya diri kalau hafalan ya nak ya. Kalau kamu tidak percaya diri maka kamu tidak akan bisa untuk menghafal. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang ibu absen dulu. Ahmad Rais, Aji, Sakit. Alan, Sakit. Alindi, Ataya, Sakit. Bagus, Ika, Aryan, hadir. Tangannya mana? Iya, pintar. Eira, Firman, Hadir. Haibah, hadir. Laila, mana Laila? Iya, Laila. M Aldi, Septa, tangannya mana nak? Iya, pintar. Medi, Hadir. Nasya, Nica, Nur Laili, Siti Aisyah. Oke, semuanya berarti sudah ibu absen ya. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu minta yang bajunya masih ada yang keluar. Nah, dirapikan. Yang masih kancingnya belum terkancing itu dirapikan ya semuanya. Bagus? Dirapikan bajunya. Oke. Oke, baik, semuanya sudah merapikan pakaian, sudah
patuh kepada orang tua. Oke, jadi kaitannya dengan materi pada minggu lalu kan kita belajar tentang apa? Jujur dan adil. Tentang apa? Jujur dan adil. Tentang jujur dan adil. Bagaimana kita berkata jujur, kita berbuat adil. Tentu kalau kita berkata jujur, kaitannya dengan materi hari ini hormat kepada guru dan orang tua, yaitu adalah apa? Ada yang bisa? Ya, silakan Alindi. Jujur itu hebat, adil, berhasil. Berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Buatlah orang tuamu dan gurumu tersenyum karena keberhasilanmu. Ya, terima kasih Alindi ya. Sangat bagus sekali ya, pinter jawabannya ya. Jadi begini, kalau kita sudah berbuat jujur ya, misalkan kalian nanti pulang sekolah terlambat ya, kalian harus mengatakan dengan jujur kepada siapa? Orang tua. Kenapa tadi Nica kok terlambat pulangnya? Nica jawab jujur, tadi di sekolah masih ada tugas tambahan sehingga saya harus mengikuti tugas tambahan tersebut. Jadi harus berkata jujur kepada siapa? Orang tua. Ya. Jadi misalkan lagi kalian disuruh untuk membelikan gula ke warung. Nasya misalkan, Nasya belikan mama gula nih setengah kilo. Misalkan harganya 8.000, uangnya 10.000. Nah berarti kalau uangnya itu 10.000, maka ketika Nasya dikatakan jujur dengan orang tua, apa yang dilakukan Nasya? Mengembalikan uangnya. Berapa tadi angsurannya berarti? 2.000. Oke, jadi bisa dipahami maksudnya ya, kaitannya dengan materi minggu lalu ya, bisa dipahami nak ya? Oke. Baik, sekarang Ibu mau bertanya, siapa tadi pagi yang sebelum berangkat sekolah sudah berpamitan dengan kedua orang tua? Ada? Saya. Siapa saja? Oke, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Berarti tadi pagi sudah semuanya berpamitan? Sudah. Sudah mencium kedua tangan orang tua? Sudah. Mungkin yang tadi orang tuanya di dapur, berarti dicari ke dapur. Yang tadi orang tuanya sedang mencuci pakaian, berarti dicari orang tuanya. Jangan kalian yang menunggu dengan berteriak, "Ma, aku mau berangkat ya, Mak." Jangan seperti itu ya, Nak ya. Kalaupun kita sudah seperti itu, besok-besok jangan diulang. Oke, baik. Kalau gitu sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya, Nak ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kalian harus bisa yang namanya memahami bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua dan kepada guru ya. Yang kedua yang kalian lakukan yaitu akan menjelaskan makna dari Quran surah An-Nisa ayat berapa? 4 ya. Ya. Surah An-Nisa ya, yaitu ayat 36. Kalau tadi ya, di ayat 36 kemudian memaparkan hubungan yang baik ya antara berbuat baik dengan orang tua, dengan guru, dan dikaitkan dengan makna dari Quran surah An-Nisa ayat 36 tadi ya. Nanti ayatnya ada di dalam buku, nanti akan Ibu pandu. Oke. Yang terakhir adalah kalian harus bisa untuk menyajikan cara bagaimana berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Baik. Ya, kita lanjut ya. Nah, jadi materi hari ini adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa di sini yang masih memiliki orang tua yang lengkap? Iya, berarti kalian adalah kategori orang yang bersyukur ya. Bu, saya nggak lengkap Bu. Iya, jika tidak lengkap pun kita juga harus menghormatinya. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas di dalam materi pada hari ini. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menyampaikan indikator ya. Indikator yang akan kita pelajari beserta KD dan KI-nya ya. Yang pertama, kalian harus membiasakan untuk berbuat baik kepada orang tua dan guru, karena ini adalah perintah yang sudah ada dari Allah, sudah ada di dalam apa Nasya? Dalam agama. Oke, yang kedua harus bisa menunjukkan perilaku baiknya. Bagaimana ketika bertemu guru, apa yang kalian lakukan? Mengucapkan salam, apalagi? Menyapa. Oke. Yang ketiga ya, kita hari ini mengidentifikasi cara menumbuhkan berbuat baik kepada orang tua dan guru ya. Kemudian memaparkan bagaimana hubungan berbuat baik kepada orang tua dan guru ya. Kemudian nanti yang terakhir adalah menyajikan cara berbuat baik kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran tadi ya. Oke.
Jadi di bab tersebut Ibu kali ini akan memulai sebuah pembelajaran. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran ya, Ibu membagi kelompok. Ada 5 kelompok ya. Oke, ada berapa kelompok tadi? 5. Ada 5 kelompok ya. Kelompok 1 yaitu kelompoknya Aira. Ya. Kelompok 2 kelompoknya Alindi. Kemudian kelompok 3 kelompoknya Medi. Ya. Kelompok 4 adalah kelompoknya Siti Aisyah. Ya, oke ya. Sudah dulu per kelompok ya. Nah, baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa jenis langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, nanti Ibu akan membagi sebuah LKPD ya. Jadi nanti kalian mengerjakan LKPD itu sesuai dengan apa yang ada pada gambar. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Nah, nanti setelah LKPD dibagi, maka kalian silakan bersama-sama berkolaborasi untuk mencari jawaban yang ada pada soal LKPD ya. Jadi bekerja sama mencari literatur referensi yang ada di buku dan sumber lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, setelah dapat jawabannya ditulis yang rapi. Ditulis yang rapi, setelah itu nanti dipresentasikan. Ya, silakan nanti dipresentasikan siapa yang bagian presentasi, siapa yang bagian menulis ya. Sudah ada tadi ya, sudah dibagi tugasnya ya. Oke. Nah, setelah dipresentasikan maka kelompok lain memberikan sebuah tanggapan. Tanggapan apa, Bu? Misalkan memberikan pertanyaan. Misalkan kelompok 1 presentasi, kelompok 2 nanggepin apa pertanyaannya, nanti dijawab lagi oleh kelompok 1. Paham? Oke, jika paham, kita lanjut pada kegiatan inti. Oke, sekarang semuanya silakan dibuka bukunya pada halaman 161. Ya, sudah dibuka? Silakan dibuka dulu. Tuh. Rais, bukunya mana Rais? Rais mana bukunya? Rais mana? Bukunya ambil. Silakan diambil buku paketnya, dikeluarkan buku paketnya. Sudah? Ya, buka bukunya dia. Aldi, dibuka buku paketnya. Ya, diperhatikan ya nak ya. Jadi ketika ibu sudah memberikan arahan untuk membuka buku itu sudah disiapkan ya. Sudah bisa dipahami. Oke. Baik, besok jangan diulang ya Aldi dan Ahmad. Rais. Oke, jangan diulangi ya. Oke, karena ini masuk catatan ibu loh ya yang tidak membuka buku ya. Artinya kalian tidak aktif. Jadi ibu harap hari ini aktif ya. Oke. Baik, silakan semuanya dibaca renungan pada halaman 160. Ya, ada renungan ya nak ya. Oke, silakan dibaca renungannya. Ya, semuanya membaca. Oke. Waktunya 10 menit. Silakan membaca. Ya, silakan dibaca renungannya. Oke. 10 menit lagi waktunya habis ya. Ya. Oke. Waktunya sudah habis membaca renungan. Oke, sudah semuanya membaca dengan baik? Sudah. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Coba sekarang Ibu minta satu orang membacakan kesimpulan apa sih yang bisa kamu dapat dari hasil renungan tersebut. Oke, siapa? Mica. Oke, silakan Mica dibaca, yang lainnya diperhatikan ya. Oke, silakan. Yang saya dapat, orang tua berjasa dalam hidup kita, maka kita sebagai anak harus menghormati dan mematuhi nasihatnya. Iya. Kemudian Guru mempunyai adil besar dalam mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Oleh karena itu kita harus patuh pada guru. ya, oke, berikan tepuk tangan untuk Mica. Ya. Hebat ya, kita sudah mendapatkan hasil dari renungan apa yang dibaca tadi ya. Oke, Firman sakit kena? Iya, oke. Baik, sekarang
ya. Masing-masing melihat di buku ya, melihat di buku paket yang tadi dibaca tulisnya ya. Oke, silakan ditulis. Baik, sekarang semuanya sudah menulis ya? Sudah disalin tadi? Sudah. Oke. Sekarang diperhatikan ke depan ya. Terlihat nak gambarnya? Terlihat ya? Ya. Oke, baik. Perhatikan gambar berikut. Oke, gambar yang pertama. Gambar tentang apa? Orang tua yang masih hidup. Ya, kurang semangat. Orang tua yang masih hidup. Gambar yang kedua? Orang tua yang meninggal. Gambar yang ketiga? Guru dengan sabar dan ikhlas membimbing siswa. Oke, guru dengan sabar dan ikhlas membimbing siswa. Jadi dikaitkan dengan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 36 yang berbunyi hanya Allah SWT yang harus disembah. Kemudian di sini juga diperintahkan untuk apa? Untuk hormat kepada siapa? Orang tua dan guru. Iya, pintar Aira. Untuk hormat dan patuh kepada guru. Oke, berikan tepuk tangan untuk Aira. Oke. Baik. Sekarang Ibu akan membagi lembar kerja ya. Jadi nanti di lembar kerja inilah kalian mengerjakan tugasnya ya, mengerjakan LK. Oke. Sesuai dengan gambar yang sudah Ibu berikan ya. Masing-masing kelompok, ini LK-nya Ibu bagi di kelompok 1 tadi ya. Akan diamati LK-nya bersama. Kemudian kelompok 2 bekerja sama ya. Kelompok 3 harus merapat bekerja sama. Adik. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, dan ini adalah ya, udah ya. Sudah terbagi semua LKPD ya? Oke. Sekarang silakan diamati LKPD-nya bersama. Harus kompak ya, harus kompak karena di sini Ibu memberikan penilaian ya. Ibu memberikan penilaian. Oke. Baik, sekarang semuanya sudah dipahami LKPD-nya, sudah dicek kan, sudah lengkap semua? Sudah. Sekarang semuanya perhatikan lagi ke depan ya. Jadi sebelum kalian masuk ke LKPD, mengerjakan LKPD, Ibu memberikan sedikit materi ya, supaya kalian lebih mudah dalam mengerjakan LKPD. Oke. Yang pertama yaitu tentang materi hormat dan patuh kepada siapa? Orang tua tua. dan guru. Yaitu ada di dalam agama apa? Islam. Oke. Kemudian antara orang tua dan siapa? Guru. Dan guru itu adalah orang yang harus kita hormati. Maka disebut setiap anak wajib untuk berbuat baik dan hormat kepada orang tua. Namanya disebut dengan birrul walidain. Apa disebut dengan apa nak? Birrul walidain. Kurang semangat, disebut dengan apa? Birrul walidain. Apa arti dari birrul walidain? Birrul walidain menjalankan kebaikan sebagai berbakti kepada Iya, pinter. Yaitu disebut dengan berbakti kepada orang Tua. Oke, baik. Berikutnya materi yang kedua yaitu ada yang namanya ayat yang berhubungan dengan apa? Tentang hormat dan patuh Hormat dan patuh kepada orang tua. Di situ ya, yaitu surah An-Nisa ayat berapa? Surat ke-36 yang memberikan kita perintah bahwa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan Guru. Bisa dipahami? Bisa. Berikutnya materinya adalah
Siapa Alindi? Bisa dibaca yang pertama? Mendengarkan semua perkataan dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Oke, benar ya? Oke, yang kedua Aldi dibaca. Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat Meringan. Ya, oke. Yang ketiga, silakan Dika, Aryan. Dibaca. Senantiasa meminta doa restu. Senantiasa meminta doa restu. Jadi ini yang harus kalian lakukan jika orang tua kita masih hidup. Sekarang kita lihat, jika orang tua kita sudah meninggal, apa yang dilakukan? Coba Firman dibaca yang pertama. menyambung tali silaturahmi dengan Oke, benar. Menyambung tali silaturahmi. Oke, yang kedua bagus. Melanjutkan cita orang tua. Ya, melanjutkan cita-cita orang tua. Misalkan ketika waktu masih hidup orang tua kalian mau kalian itu sekolah sampai tinggi, itu kan termasuk cita-cita orang tua ya. Ya, Jadi Bu. sekarang kalian harus melanjutkannya begitu. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, itu adalah cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Oke. Dan Nah, berikutnya ya. Jika menghormati guru. Nah, bagaimana caranya? Oke, silakan dibaca Maidi yang pertama. menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Oke, benar. Kemudian yang kedua, Aira bisa dibaca? Mendengarkan dan menyimak dengan baik. Ya, benar. Mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataan artinya ya. Yang ketiga, mengikuti pembelajarannya dengan penuh semangat. Ya, mana tangan semangatnya? Ya, berarti kalau masih bisa mengangkat tangan, masih semangat. Mengangkat tangan itu berarti kurang fit mungkin ya. Oke. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan yang penuh rasa hormat. Bagaimana memandang guru dengan rasa hormat itu? Ya memandang ini dengan rasa hormat ya, bukan dengan nah ya, atau matanya sampai di tengah semua gitu. Oke. Yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan santun. seperti siapa Bu? Seperti kalian saat ini. Duduk di depan dengan hormat dan santun. Tangannya diletakkan di atas meja. Dua gini ya. Oke. Baik. Sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD bersama teman kelompok. Oke. Mulai sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan LKPD bekerja sama karena ibu juga memberikan penilaian kepada kalian yang kompak ya. Oke, silakan. Ya, silakan menulis bagian-bagian yang ditulis. Ya, silakan ditulis. Ibu sambil memberikan penilaian antar kelompok ya. Oke. Nah, itu di kelompok sini ya. Sini. Silakan. Sudah selesai membuat hasil diskusinya? Oke, sudah terselesaikan dengan baik? Sudah dicatat dengan baik? Oke, sekarang kita mulai untuk presentasi. Semuanya memperhatikan ketika kelompok lain sedang mempresentasikan karena setelah ini kita ada namanya tanggapan kelompok. Oke, mana semangatnya? Tangannya? Oke, masih semangat belajar? Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri Mas ya, membacakan hasil dari presentasinya. Yang lain memperhatikan. Oke, silakan Nak. Menghormati orang tua merupakan sikap yang wajib diterapkan oleh setiap anak.
Cara menghormati orang tua bisa dilakukan lewat tindakan sederhana, bukan dengan selalu menunjukkan sikap takut. Menumbuhkan hormat kepada orang tua bisa diawali dengan pemahaman bahwa berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Jadi, berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat, mendidik. Kemudian bisa juga dengan cara meluangkan waktu untuk orang tua. Sampaikan rasa terima kasih ke orang tua, merayakan momen penting bersama orang tua, tidak berbicara dengan nada tinggi, meminta maaf saat melakukan kesalahan, bersikap terbuka dengan orang tua, dan jangan menghakimi orang tua. Dengan melakukan hal tersebut, maka akan tumbuh rasa hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang lanjut kelompok 2. Silakan mempresentasikan skillnya. Siapa? Alini, ya, bisa jadi. Perhatikan yang lain. Menumbuhkan rasa hormat pada guru yaitu pertama dengan memahamkan pada diri sendiri bahwa guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan salah, mana yang halal dan haram. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Kemudian memulai pembicaraan dengan bahasa yang sopan. Ketiga, membiasakan untuk bersifat respek pada guru dan sopan santun. Ya, sudah Alindi? Sudah. Oke, berikan tepuk tangan untuk Alindi. Oke, baik. Sekarang kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Makna Quran coba Quran An-Nisa surah 4 ayat 36 dan hadis terkait cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Allah SWT memberitahu umat Islam untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak mereka. Perintah mengabdi kepada Allah diiringi perintah berbuat baik kepada ibu bapak adalah suatu peringatan bahwa jasa ibu bapak itu sungguh besar dan tidak dapat dinilai harganya dengan apapun. Setelah taat beribadah kepada Allah adalah berlaku hormat dan khidmat, cinta dan kasih kepada kedua orang tua, sebab dengan perantaran mereka berdualah Allah telah memberikan nikmat yang besar, yaitu sempat hidup di dalam dunia ini. Dengan adanya ibu bapak, engkau merasakan bahwa engkau mempunyai urat tak tunggang dalam kehidupan ini. Allah pun telah mentakdirkan dan telah meniup rasa kasih sayang di dalam hati kedua kepada dirimu sejak matamu terbuka melihat dunia. Iya. Oke, terima kasih Medi. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Baik, terakhir adalah kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, silakan siap. Oke, silakan berdiri sayang. Hubungan antara cara menghormati orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan makna surah An-Nisa surah 4 ayat 36, yaitu pada surah An-Nisa ayat 36 makna memiliki makna bahwa Allah SAW Ya, terus. memerintahkan umat muslim untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak mereka serta guru yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengamalan, dan kesabaran mendidik seorang anak hingga sampai berhasil. Ya, oke, terima kasih kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, oke, untuk mencairkan suasana sekarang kita bernyanyi dulu ya. Doa orang tua. Allahumma ghafirli wa bi wali walidayya. Terus warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, cukup. Baik, sekarang waktunya kelompok lain memberikan tanggapan. Oke, sekarang silakan memberikan tanggapan kelompok 1. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Kelompok 1. Ini kan kelompok 1 ya, berarti yang memberi tanggapan adalah kelompok lain. Oke, sekarang siapa yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 1? Oke, silakan Alindi. Bagaimana cara hormat pada orang tua?
Silakan dijawab nak. Bagaimana cara menghormati orang tua? Tidak berbicara dengan nada tinggi, meminta maaf saat melakukan kesalahan, bersikap terbuka dengan orang tua, dan jangan menghakimi orang tua. Iya, oke. Jadi bagaimana cara menghormati orang tua? Berarti kelompok 1 sudah menjawab dengan berbicara tidak menggunakan nada yang tinggi. Oke, bisa dipahami kelompok 2? Oke, berikan tepuk tangan kelompok 1. Sekarang silakan yang ingin menanggapi kelompok 2 siapa? Yang mau menanggapi kelompok 2 siapa? Siapa? Oh iya, silakan Bagus. Apa? Bagaimana hubungan antara hormat kepada orang tua dan guru sesuai makna surah An-Nisa 36. Oke, silakan dijawab Alindi. Jika orang tua masih hidup, mendengarkan semua perkataan dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Jika berbuat baik dengan guru, maka cara menghormati, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Ya, oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Tadi Bagus nanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa hormat pada guru? Jadi caranya seperti apa? Ya, oke. Berikutnya sekarang silakan siapa yang menanggapi kelompok 3? Ada kelompok 4. Silakan Dika. Ya. Bagaimana cara hormat orang tua dan guru dalam sehari-hari? Oke, bagaimana cara menghormati orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan dijawab, Nak. Menumbuhkan rasa hormat pada guru yaitu pertama dengan memahamkan pada diri sendiri bahwa guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Ya, oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Paling tidak jawabannya sudah mendekati ya. Artinya bagaimana hubungan makna ketika makna Quran surah An-Nisa, bagaimana agar kita bisa menghormati orang tua dan guru. Ternyata sudah ada di dalam surah tersebut. Jadi hubungannya adalah diperintahkan untuk berbuat baik seperti yang sudah dijelaskan oleh Medi. Oke, sekarang silakan kelompok 1 memberi tanggapan untuk kelompok 4. Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana cara menghormati pada orang tua? Ya, oke, silakan dijawab Nak. Bagaimana caranya? Pada surah An-Nisa ayat 36, maka memiliki makna bahwa Allah SWT telah memberikan ilmu pengetahuan, pengamalan, dan kesabaran mendidik seorang anak hingga sampai berhasil. Ya, oke, berikan tepuk tangan untuk Dika. Ya, jadi Ibu perjelas lagi ya. Jadi bagaimana cara hormat pada orang tua, begitu ya tadi yang ditanyakan oleh kelompok 1. Jadi kelompok 4 menjawab sesuai yang ada di dalam Quran surah An-Nisa, begitu ya. Harus berbuat baiknya berarti dengan cara tidak berbicara keras. Kemudian apa? Mengikuti apa yang diperintahkan. Apalagi kira-kira tadi? Apalagi? Menjawab ketika diberikan pertanyaan oleh guru. Ketika bertemu guru, ketika berangkat sekolah, maka apa yang kalian lakukan? Menyapa. Menyapa. Iya, benar Firman, pinter. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Ya, oke. Nah, berikutnya ya, setelah kalian menyelesaikan LKPD ya, maka sekarang silakan dicek dulu. Dicek dulu hasil dari lembarnya. Siapa tahu masih ada yang mau ditambah atau masih ada yang kotor, nanti dibersihkan. Sudah presentasi? Sudah. Belajar? Baik, kita lanjutkan. Oke, semuanya sekarang perhatikan ke depan. Ya, sudah diperhatikan ke depan? Sudah. Apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi tadi? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Baik, jadi ada 3 hal yang kita dapat. Yang pertama, cara menghormati orang tua ketika masih hidup. Yang kedua, cara menghormati orang tua ketika sudah meninggal. Yang ketiga, menghormati orang guru ketika kita berada di sekolah. Dan dikaitkan dengan surah apa tadi, Nak? An-Nisa. Surah ke-4 ayat berapa? 36. Nah, yang perintahnya adalah kita disuruh untuk apa tadi? Menghormati. Iya, pinter. Menghormati dan patuh pada orang tua dan guru. Oke, baik. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan maka kita lanjut ya. Semuanya bisa melihat slide yang Ibu berikan? Sudah? Bisa lihat? Bisa. Oke, nah dari slide ini ya, dari hasil kesimpulan belajar, sekarang semuanya silahkan
membuat hasil kesimpulan belajar. Oke ya. Oke, semuanya sekarang silakan menulis membuat hasil kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Silakan menulis ya. Oke, silakan menulis. Ada pulpennya ya. Oke, pulpennya digunakan. Ya, silakan semua menulis hasilnya seperti apa. Baik, semuanya sudah membuat kesimpulan, nak? Oke, sudah jadi kesimpulannya? Oke, sekarang Ibu minta satu siswa membacakan hasil kesimpulan. Siapa yang bisa membacakan? Oke, Nica, silakan, nak, berdiri. Ya, silakan. 1. Berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal harus tetap dilakukan karena orang tua berjasa dalam kehidupan seorang anak. 2. Berbuat baik dan patuh kepada guru juga harus dilakukan karena guru membimbing siswa menuntut ilmu. Guru juga ikhlas menuntut siswa untuk belajar menulis dan membaca. 3. Surah An-Nisa memiliki makna. Ya, oke, baik. Berikan terima kasih untuk Nica, tepuk tangan. Oke. Nah, jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita ketika berbuat baik kepada siapa tadi? Orang tua yang masih hidup, maka harus dilakukan. Karena apa? Mereka yang sudah berjasa kepada siapa, nak? Kehidupan seorang anak. Siapa anak itu? Kita. Ya, baik. Yang kedua, berbuat baik dan patuh kepada siapa, Guru. Harus kita lakukan karena mereka yang sudah mengajarkan kita untuk menulis, mengajar kita membaca dan mengajarkan kita banyak sekali ilmu. Jadi kaitannya adalah sangat sesuai dengan makna pada Quran surah An-Nisa. Ayat berapa tadi? 30. Nah, oke. Baik, sekarang Ibu mengadakan post-test. Semuanya perhatikan ya. Soal nomor 1. Silakan, siapa yang mau baca? Siapa yang baca? Silakan. Oke, Alindi, silakan, nak. Cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua yang masih hidup. Oke, kita jawab bersama-sama. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan ya, benar. Mendengarkan semua perkataannya dengan penuh hormat dan rendah hati. Yang kedua, ya, membantu pekerjaan rumah dan pekerjaan lain yang bisa meringankan beban orang tua. Yang ketiga, oke, jadi jawabannya adalah benar. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita. Berikutnya, ya, berikutnya sekarang semua membuka uji kompetensi. Ya, uji kompetensi halaman 165. Oke, sekarang silahkan kalian mengerjakan uji kompetensinya. Oke, silahkan dikerjakan. Ini dikumpul ya. Oke, kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Oke, waktu mengerjakan sudah habis. Bagaimana? Sudah selesai, nak? Selesai, Sudah, oke. Nanti ketika pulang buku dikumpul langsung ya. Pulang siapkan bukunya untuk dikumpul. Sudah selesai semua ya? Baik. Jika sudah selesai, maka sekarang Ibu ingin memberikan sebuah refleksi di akhir pembelajaran. Oke, semua bisa perhatikan Ibu? Oke, baik. Nah, apa sih yang sudah kita dapat di dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama, iya, pintar. Cara menghormati orang tua. Apalagi yang kedua, Medi? Mematuhi kedua orang tua. Iya, yang kedua kita harus mematuhi kedua orang tua. Yang ketiga apa, Dina? Kira-kira? Mematuhi nasihat guru. Apalagi yang belum? Tentang Al-Quran. Surah keberapa tadi yang sudah kita pelajari, nak? An-Nisa. Iya, pintar. Surah Quran, surah An-Nisa ayat ke-36. Oke, bisa dipahami? Baik. Oke, sekarang Ibu mau tahu ya ungkapan perasaan kalian setelah pembelajaran. Oke, bagaimana kelompok 1 ungkapan perasaannya? Hore. Bagaimana kelompok 2? Gembira. Oke, bagaimana kelompok 3? Bahagia. Bagaimana kelompok 4? Senang. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita. Ya, baik.
catataannya ya. Nah, jadi jangan lupa untuk kembali belajar ya nanti ya di rumah supaya materi yang kita pelajari hari ini tidak lupa. Oke, sekarang semuanya silakan membuat kesimpulan hasil pembelajaran di resumannya ya. Oke, silakan semua bekerja menulis di catatan kecilnya pembelajaran apa yang didapatkan hari ini. Oke, silakan. Iya, sudah selesai kan? Oke, baik. Jika sudah selesai, jangan lupa catatannya jangan dihilangkan. Ya, paham Aldi? Catatannya tidak boleh dihilangkan. Oke, baik. Di akhir pertemuan ini, Nak, Ibu ingin mengingatkan ya, Septa ya. Ya, Bu. Ibu ingin mengingatkan di pertemuan berikutnya kita belajar materi tentang sholat berjamaah. Jadi jangan lupa untuk mempelajarinya di rumah sehingga nanti ketika masuk pembelajaran kita sudah nyambung gitu ya. Bisa dipahami Nak? Ya. Baik, kalau sudah bisa dipahami maka sekarang masing-masing kelompok silahkan menempelkan hasil kerjanya pada tempat yang sudah Ibu sediakan. Skip. 3. Oke, silakan ditempelkan hasil kerjanya. Ya, silakan ditempel yang rapi. Oke, dirapikan tempelannya ya. Silakan dirapikan tempelannya. Ya, sudah? Oke, sudah semuanya ditempelkan hasil dari kerjanya? Sudah. Oke, baik. Sekarang kita berdoa ya. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Oke, silakan dipimpin ketua kelas, Nah. Sebelum pulang mari kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih atas keaktifan dan partisipasi kalian hari ini Nak ya. Semoga yang kita lakukan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.